Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Honda All New CR-V generasi ke-6 akhirnya sudah masuk di Indonesia. Mobil ini diluncurkan pertama kali di Indonesia tanggal 10 Agustus 2023 dan kami sudah bertemu langsung dengan mobilnya. Dan di video kali ini saya akan beritahukan apa saja yang berubah dibandingkan generasi sebelumnya, apa saja yang ditawarkan oleh mobil ini, dan unit di sebelah saya spesial karena pertama kalinya CR-V menggunakan penggerak hybrid. Inilah video first impression dari Honda All New CR-V RS e-hybrid electric vehicle. CR-V adalah model yang sangat penting bagi Honda. Karena inilah pertama kalinya Honda membuat sebuah SUV yang proper. 25 tahun lalu kira-kira mereka membuat generasi pertama CR-V. Dan di akhir-akhir produksinya CR-V generasi pertama itu juga sempat dimasukkan ke Indonesia dalam wujud CBU. Lantas setiap generasi CR-V itu selalu dimasukkan ke Indonesia, bahkan generasi kalau nggak salah ketiga, 4, dan 5 itu di CKD di Indonesia. Nah generasi ke-6 ini belum lama muncul di dunia, sekarang sudah dihadirkan ke Indonesia dan revolusi yang saya bilang tadi adalah di penggeraknya. Kita nanti akan bahas mengenai perubahan di eksterior, tapi yang menandai pentingnya CR-V generasi ke-6 ini di Indonesia adalah hadirnya penggerak hybrid. Wih, ternyata kap mesinnya sudah menggunakan pegas, jadi benar-benar nggak perlu diganjel-ganjel lagi semua. Nah, kita sebelumnya mengenal Honda juga mempunyai produk hybrid. Kita pertama kali mengenal Honda hybrid itu dari Honda Insight yang waktu itu sempat diperkenalkan sebentar di Indonesia tapi tidak dijual. Kemudian Honda Civic Hybrid bermesin 1300 cc itu juga sempat didatangkan ke Indonesia untuk riset. Dan yang akhirnya yang dijual resmi oleh Indonesia adalah Honda CR-Z bermesin hybrid. Tapi itu berbeda dengan hybrid yang diusung oleh CR-V sekarang. Karena sebelumnya hybrid Honda itu bersifat Integrated Motor Assist atau IMA Honda menyebutnya. Nah itu hanya menambah tenaga listrik ketika kita melakukan akselerasi. Jadi yang mestinya kita mengeluarkan bensin banyak ini jadi lebih sedikit mengeluarkannya pada saat kita berakselerasi. Tapi hybrid yang di sini ini benar-benar full proper hybrid dengan baterai yang lumayan 1,06 kWh yang ketika baterainya itu terisi dia bisa mematikan mesin mobil dan mobil hanya bergerak dengan baterai. Kalau di hybrid sebelumnya tidak bisa. Mesin harus menyala baru dibantu oleh baterai, tapi kalau di sini ada 2 motor listrik yang bisa secara mandiri menggerakkan mobil ketika baterainya terisi. Bagaimana cara mengisi baterainya? Tidak perlu di-charge karena ini adalah bukan plug-in hybrid, bukan electric vehicle murni. Jadi dia akan di-charge dengan 2 cara. Misalnya kita lagi berdeselerasi, ketika kita mengurangi kecepatan, energi kinetik yang biasa kita ubah menjadi panas di rem itu akan memutar generator. Generator itu akan menghambat mobil, energi kinetik dari mobil akan menjadi listrik, listriknya akan disimpan ke baterai dan begitu baterainya penuh mesinnya akan dimatikan. Begitu nanti baterainya habis akan terjadi lagi pengulangan charging seperti itu atau ketika memang mobil sedang tidak bergerak, mesin akan menyala dan mesin bertindak sebagai generator. Dan ini benar-benar hybrid murni, yang maksudnya ketika mesin mati sekalipun, AC tetap menyala dengan normal. Jadi mesin ini sifatnya supporting, dia bukan yang
utama, tapi penggerak listriknya itu yang utama. Dengan sistem seperti itu, maka penghematan yang bisa terjadi itu jauh lebih signifikan ketimbang mild hybrid atau hybrid seperti yang di integrated motor assist, karena memang dia memiliki baterai untuk menyimpan energi tersebut. Dan belum ada klaim resmi dari Honda seberapa irit, tapi kalau yang dilihat dari hasil pengetesan internal mereka, diharapkan mobil ini iritnya bisa seperti LCGC. Dan saya rasa itu sebuah klaim yang wajar, karena mobil hybrid memang bisa iritnya luar biasa. Tapi karena dia memiliki tenaga dari listrik, dan dia juga memiliki tenaga dari mesinnya, tenaganya pun tidak kecil. Ini mesinnya bukan 1500 turbo tapi 2000 cc 4 silinder naturally aspirated engine yang jika digabungkan dengan dua motor listrik itu menghasilkan total tenaga 207 PS dan torsinya di kisaran 335 Nm. Tidak ada klaim 0 sampai 100 km per jamnya berapa, tapi saya sudah melihat pengetesan mobil ini di Amerika Serikat yang speknya sama 0 sampai 100 km per jam itu bisa tuntas tidak sampai 8 detik, hanya 7 detikan. Dan itu artinya lebih bagus performanya dibandingkan yang 1500 cc turbo dan pastinya jauh lebih irit. Nah, untuk versi hybrid ini transmisinya menggunakan eCVT, jadi continuous variable transmission yang dikendalikan oleh elektrik yang itu memastikan perpindahan daya itu berlangsung secara efisien dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu yang hybrid. Untuk pertama kalinya hybrid ini akan diperkenalkan. Tapi selain yang hybrid, CR-V juga hadir dalam varian 1500 cc turbo. Jadi bodinya generasi ke-6 tapi mesinnya masih mengambil dari generasi ke-5 yang sudah disempurnakan sedikit, yaitu masih 1500 cc turbo dengan tenaga di kisaran 190-an HP. Rencananya sih mobil ini dua-duanya akan langsung meluncur di Gias. Tapi kalau misalnya diputuskan lain, bisa saja hybridnya dulu yang di launching, baru yang non hybridnya yang turbonya itu yang di launching berikutnya. Nah, tapi dari dua varian tersebut yang mendapatkan trim RS hanya yang hybrid, dan Anda bisa lihat sosok mobil ini jauh berbeda dibandingkan CR-V sebelumnya, dan ini adalah CR-V yang paling mature, CR-V yang paling premium untuk dilihat, dan Anda bisa lihat dari gurat desainnya. Lampu ini sipit. Dan di dalamnya itu ada LED, di mana LED-nya ini bukan hanya berbentuk proyektor atau reflektor, tapi gabungan keduanya. Untuk lampu dekatnya itu menggunakan reflektor, lampu jauhnya menggunakan proyektor. Dan lampu jauh ini juga sudah termasuk dari bagian Honda Sensing yang dia bisa mati satu, entah kanannya atau kirinya jika ada mobil dari depan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ini karena dia trim RS ya, jadi ada lip spoiler di depan dan warnanya juga yang dipilih ini adalah Ignite Red seperti yang ada di Honda Civic RS, walaupun tetap di logonya ini ada aksen biru yang menandakan ini mesin yang ramah lingkungan. Fitur radar Honda Sensing sudah ada, baik radar di depan maupun kamera di sini, dan artinya mobil ini sudah bisa melihat sekitarnya, termasuk juga memiliki fitur adaptive cruise control dan keeping assist, blind spot monitoring. Jadi Honda Sensing-nya sudah cukup lengkap di mobil ini. Tapi yang saya sangat suka adalah gurat desainnya, lihat ini, tajam, fog lamp-nya kecil tapi LED. Kemudian ini ada kesifik-sifikannya ya bentuknya lampunya. Tapi itu bukan hal yang jelek gitu, malah ini hal yang sangat positif. Bonetnya terlihat proporsinya sedikit lebih panjang dibandingkan generasi sebelumnya, dan wheelbase ini lebih panjang 40 mm dibandingkan generasi kelima, dan panjang total mobil ini sekitar 6-7 cm lebih panjang dibandingkan generasi sebelumnya, yang itu semestinya membuat ruang di dalam itu semakin lega. Tapi nanti kita akan masuk ke dalam.
Untuk velg, ini velgnya dominan hitam ya, walaupun dia two-tone tapi dia dominan hitam dengan ukuran 235-55 R19, 19 inci bannya. Nah sekarang kita ke bagian belakang. Jelas masih ada ciri khas CR-V di sini ya. Lampu yang memanjang di pilar ini, tapi sekarang kelihatan lebih compact dan lebih premium. Ini ada ke Volvo-Volvoannya ya sebenarnya ya. Tapi keren gitu, apalagi di lampu di sini di bagian bagasinya juga ada bentuk seperti L kebalik dan cute mobil ini. Garis-garisnya tuh tegas tapi elegan. Dan di sini ada aksen knalpot dari chrome, walaupun yang asli knalpot hanya yang kanan ya, yang kiri tidak ada knalpot, tapi ya minimal bentuknya jadi lebih sporty. Kamera parkir sudah standar walaupun belum kamera 360 dan sudah ada sensor parkir di belakang. Nah, sementara yang turbo itu akan memiliki format 7-seater. Untuk yang hybrid tidak ada 7-seater, hanya 5-seater karena di bagian belakang inilah diletakkan baterai hybridnya. Jadi di bawah sini sudah tidak ada ban serep lagi dan ini tidak bisa dibuka, baterainya ada di bawah sini. Tapi ini bagasinya masih sangat besar. Ini bagasinya sekitar 600 liter. Bahkan kalau kursi itu dilipat, ini jauh lebih besar lagi. Ini jadi kursinya pada saat kita lipat, dia itu ada mekanisme yang menggerakkan bagian bawah kursi ke depan. Jadi dia bisa lumayan rata. Memang tidak rata penuh dengan belakang, tapi ini masih cukup signifikan dalam memperbesar area pengangkutan barangnya. Sayangnya memang pelipatan bangku belakang ini tidak bisa dilakukan dari bagasi. Jadi kita harus melakukannya dari jok belakang. Tapi ini bagasi yang sangat besar. Nah uniknya ada satu tombol lagi. Jadi ini tombol untuk menutup biasa dan ada tombol untuk walkway lock. Jadi mobil ini sudah dilengkapi dengan walkway lock yang biasanya kalau kita ninggalin mobil selama kuncinya di kita, dia akan mengunci secara otomatis. Dan kalau kita berencana setelah meletakkan barang atau setelah mengambil barang itu kita mau langsung jalan, ya sudah kita tinggal aktifkan dengan tombol yang kanan ini dan kita jalan aja. Nanti dia akan menutup sendiri dan mengunci mobil secara otomatis tanpa perlu kita pencet apa-apa. Bukan hanya lampu utama, lampu jauh dan fog lamp, tapi lampu sen depan belakang sudah LED. Khusus untuk yang depan ini sequence. CR-V baru ini juga menandai masuknya satu fitur baru di Honda di Indonesia, yaitu Honda Connect. Jadi sistem di mobil ini itu bisa terkoneksi dengan gadget Anda dari internet. Jadi dari jarak jauh Anda bisa memantau kondisi mobil, Anda bahkan bisa starter mobil dari jarak jauh gitu. Jadi benar-benar mobil ini bisa berkomunikasi dengan gadget Anda lewat internet. Sama seperti Honda lainnya, Honda All New CR-V ini juga diberikan garansi 3 tahun atau 100.000 km. Servis gratisnya itu 4 tahun atau 50.000 km. Tapi untuk garansi baterainya itu 8 tahun atau 160.000 km. Honda CR-V dari pertama kali keluar itu salah satu yang selalu mengagumkan adalah legroom di bagian belakangnya. Dan generasi ke-6 ini, wow, ini lega sekali. Ini posisi berkendara saya tingginya 177 cm dan masih sangat lega. Di bawah jok depan juga masih ada space untuk menjulurkan kaki dan lantainya rendah karena mungkin baterainya di belakang ya. Jadi lantainya tetap bisa dibuat rendah dan cukup rata. Jadi jok ini benar-benar menopang paha secara baik. Ini akan nyaman untuk perjalanan jauh. Apalagi ada armrest yang sangat proper. Proper itu maksudnya tingginya dia mirip dengan sandaran yang di kanan. Kemudian dia lebar dan ada cup holdernya di tengah. Jadi walaupun kita ada minuman tapi tidak menghalangi
tangan kita sama sekali. Kemudian yang terasa di sini adalah aura premiumnya. Satu, ada panoramic sunroof seperti ini. Ya mungkin nggak panoramik amat ya, tapi tetap cukup besar dan itu memberikan aura terang dan aura lega serta aura mahal di kabin. Serta ini lihat, lampu kabinnya model sentuh, sudah LED juga. Dan di belakang ini USB slotnya bukan USB A lagi tapi sudah USB-C. Ada ventilasi AC serta lihat ini panel-panelnya di sini. Sayangnya di sini masih keras. Walaupun terlihat seperti material empuk, ternyata di sini masih material keras. Tapi di sandaran tangannya ini material empuk dan di sini ada aksen piano black dan metal ya, yang ini juga terlihat mahal. Sayang, ini kenapa nggak empuk sih yang ininya? Kemudian di sininya hitam yang juga terlihat elegan. Untuk joknya sendiri karena ini RS, jadi dia paduan warna kulit hitam dan jahitan merah, jahitan asli semuanya. Sekarang kita ke bagian depannya. Peningkatan yang drastis bukan hanya terjadi di bagian luar, tapi juga di bagian dalam. Ini berbeda total dari CR-V sebelumnya dan ini jelas terinspirasi dari Civic. Dan itu berita yang baik karena Civic itu salah satu interior Honda yang paling keren dengan sarang tawon seperti ini dan pengaturan AC yang sangat mudah. Nih kanan dan kiri untuk suhu di kiri dan kanan karena dia sudah dual zone, dan yang di tengah ini untuk hembusan AC-nya. Dan untuk setirnya juga ini mirip, sangat mirip dengan Civic dengan balutan kulit yang halus dan jahitan merah juga, serta dia pengaturannya sudah bisa tilt dan teleskopik. Dan ini memberikan posisi berkendara yang sangat ergonomis untuk sebuah SUV. Beneran deh, Anda duduk di sini Anda nggak akan merasa di sebuah SUV, ini lebih seperti sebuah sedan rasanya. Karena memang itu kan, sebenarnya si CR-V dari awal itu memang tidak dibuat untuk terasa seperti sebuah SUV. Dia itu dibuat supaya menyerupai sedan, kenyamanannya, keasikan berkendaranya, tapi dengan fleksibilitas seperti sebuah SUV. Jadi ini kokpitnya sedan sekali rasanya. Kemudian di sini ada entertainment systemnya yang sudah bisa Apple CarPlay dan Android Auto secara wireless, dan juga di sini ada mode untuk melihat aliran daya dari penggerak hybridnya. Kemudian untuk menambah rasa premium dan kelihatan sekali bahwa Honda CR-V ini semakin premium adalah penggunaan audio branded dari Bose dengan 12 speaker. Yang ini akan jelas lebih bagus dibandingkan audio buatan in-house-nya Honda, karena Bose itu pengalamannya luar biasa. Dan ini pertama kalinya saya lihat Honda memakai audio yang bermerek dan bermerek terkenal pula. Kemudian hal yang membuat premium berikutnya adalah instrumennya, ini juga full digital, mirip dengan yang digunakan Civic, jadi full digital semuanya dan dia bisa berubah corak dan berubah informasi sesuai dengan drive mode yang kita pakai. Nah berbicara drive mode, ini drive mode-nya normal, ada normal, econ, dan sport gitu ya. Jadi seperti mobil biasa saja. Cuman yang berbeda adalah transmisinya. Dia sekarang ada P, R, N, D, dan ada B. B ini untuk mode regenerative braking yang lebih kuat. Walaupun sebenarnya regenerative braking yang lebih kuat juga itu bisa disetel dari pedal shiftnya. Jadi ini benar-benar sudah ke arah mobil listrik tapi masih terasa seperti mobil biasa. Rem parkir sudah elektrik, ada brake hold, dan ada hill descent control. Wireless charging sudah hadir. Kemudian di depan ini ada lengkap nih, ada dari 12 volt, USB-C, dan USB-A tetap disediakan buat Anda yang mungkin masih agak jadul handphonenya gitu, masih bisa pakai USB-A di sini. Head-up display juga udah standar di mobil ini. Ini kabin yang menyenangkan. Kemudian kita lihat di setirnya ini sudah ada adaptive cruise control, pengatur jaraknya semua. Dan sekarang kita cek materialnya.
di sini udah empuk, 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 empuk. Ini di depannya, jadi di depannya kualitasnya lebih tinggi dibanding yang belakang ya. Belakang ininya masih keras, tapi yang di depan sudah empuk dan benar-benar terasa premium. Karena di sini hanya permainan kulit, soft material, atau piano black. Hampir nggak ada plastik-plastik murah yang terasa di sini. Ini plastik yang kerasnya memang ada di sini, tapi ini pun konturnya juga tidak terlalu terlihat murahan. Kursi sudah elektrik kanan dan kiri. Untuk yang kanan ada 2 buah memori seat. Dan Anda kalau lihat ada spion di sebelah, bukan spion, ada kamera di bawah spion. Itu karena dia sudah dilengkapi juga dengan Honda Land Watch. Itu khasnya Honda, jadi kalau kita send kiri, dia akan menampilkan image di sebelah kiri mobil Anda. Dan itu akan membantu kita untuk melihat blind spot. Karena biasa blind spot di sebelah kiri itu yang cukup berbahaya. Sedangkan kalau ke kanan kita bisa lihat lewat spion ini lebih jelas. Nah, nyalain mesinnya tuh bener-bener nggak ada cranking ya, jadi bener-bener nyala. Nah, di sini kelihatan baterainya itu masih kosong dan kelihatan nih alirannya tuh dari mesin itu benar-benar menyuplai tenaga ke baterainya. Nanti kalau baterainya sudah mulai agak penuh, mesinnya akan mati, mobil akan berjalan dengan baterainya. Nggak sabar deh rasanya nyoba mobil ini. Tapi itu nanti baru bisa pada saat mobil ini sudah ada unit tesnya. Airbag sekarang juga bertambah banyak. Kalau tadinya hanya 6 airbag, sekarang 8 airbag. 2 lagi tuh ditambah di sebelah kiri bawah dan kanan bawah untuk melindungi kaki bagian bawah kita. Sekarang mesin udah mati, artinya mobil ini bisa berjalan hanya dengan tenaga listrik. Ini posisi on semua, AC terasa dingin. Wah, nggak sabar rasanya nyobain hybridnya Honda di jalanan. Honda All New CR-V ini dibangun dari platform baru yang diklaim oleh Honda 15% lebih rigid dibandingkan generasi sebelumnya. Jadi semestinya akan memberikan pengendalian yang lebih presisi, pengendalian yang lebih stabil dan menyenangkan di jalan raya. Tapi itu baru bisa kami tes pada saat kami bisa meminjam mobil ini dalam jangka yang jauh, dan sekalian juga kami bisa tahu berapa performa persisnya, berapa konsumsi bahan bakarnya, apa saja kelebihannya dan apa saja kelemahannya saat dipakai berkendara sehari-hari. Tapi itu baru setelah kami bisa meminjam mobil ini dalam jangka panjang. Tapi secara singkat kami menilai Honda berani melakukan revolusi di CR-V yang selama ini lebih ke arah aman untuk sebagai SUV keluarga, dan sekarang Honda Indonesia berani memasukkan varian hybridnya. Tidak hanya yang 1500 turbo, tapi hybridnya masuk, dan hybrid Honda sekarang sudah jauh berbeda dibandingkan sebelumnya. Apalagi dengan desain yang keren, bagian dalam yang lebih lega, serta fitur yang bertambah, dan desain interior juga yang jauh lebih modern dibandingkan sebelumnya. Tapi sayangnya ada satu yang belum bisa kami bahas di review kali ini, yaitu apakah yang diberikan mobil ini sebanding dengan harga yang ditawarkan Honda di Indonesia. Tapi Anda bisa jika Anda menonton video ini setelah tanggal 11 Agustus, karena rencananya di tanggal itulah Honda akan memberikan harga resmi, dan Anda bisa lihat harganya di kolom deskripsi ini yang akan kami cantumkan setelah Honda Prospek Motor memberikan harga resminya di Indonesia. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan komentar di bawah. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Auto Driver jika Anda belum. Kalau ingin melihat sosok langsung CR-V RS Hybrid ini, Anda bisa langsung ke booth Honda di Gias 2023 di gedung ICE BSD. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.